Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Oktarina tentang keefektifan di mana membaca secara efektif. Dan di sini ada relawan yang mau menjadi relawan saya, teman saya, baik sekali dia. Ayo kita lihat kecepatan membacanya tuh seberapa ya. Dia cerdas kok. Terima kasih. Dan ini ada bukunya, nggak usah baca. Bedanya apa? Beda internet. Ever since my girl left me, my whole life came crashing, and I'm so long. Oke, sampai berapa mbak? Finish. 12 menit. My whole life came crashing, and I'm so long. Tadi kan kamu udah baca tuh. Dari bacaan yang kamu baca itu tuh dapat informasi yang bisa diambil itu apa aja nih? Banyak sekali yang kesimpulan dari ilmu yang saya pelajari tadi. Saya tuh tadi mempelajari tentang sastra ya. Sebelumnya tuh saya tidak mengenal apa itu sastra, apa itu karya-karya yang dipelajari di dalamnya, ada sebuah ilmu apa. Saya tuh tidak tahu, tapi dari bacaan ini saya menjadi tahu. Dan yang saya pelajari dari pembacaan saya tadi yakni yaitu yang pertama yaitu pengertian tentang sastra. Sastra memiliki arti yaitu fungsi, kedudukan, dan cakupan sejarah sastra, pandangan penulisan sejarah sastra. Dalam sejarah sastra itu mempelajari tentang periode-periode kesastraan, terus aliran-aliran jenis-jenis, pengarang, dan reaksi pembaca. Dan fungsi dari sejarah yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra bangsa, perkembangan daerah atau sastra lokal, dan perkembangan sastra hasil budaya bangsa, serta penelitian sastra secara khusus maupun umum. Kedudukan dan cakupan sejarah sastra dalam ilmu sastra merupakan mencakup semua teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga ilmu itu saling berkaitan. Terus yang mencakup dalam semua sastra ialah jenis karya sastra meliputi perkembangan puisi, novel, esai, dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Terus bagaimana pandangan-pandangan penulis tentang sastra? Pandangannya yakni yaitu penulis sejarah sastra dapat didasarkan pada perkembangan stylistik tematik, ketokohan, atau konteks sosial yang semuanya merupakan sarana penempatan sastra. Terus juga ada selain apa itu maksudnya kan keistimewaan, terus juga ada problematika dalam mempelajari ilmu sastra. Dan apa problematika itu? Ya ini saya mau menjelaskan. Problematika penulisan sastra. Penulisan sastra sangatlah rumit dan kompleks. Hal itu disebabkan karena batasan atau pengertian sastra Indonesia sangat kabur. Kesulitan lainnya ialah objek sastra selain karya sastra yang berupa jenis-jenis genre sastra, puisi, prosa, dan drama meliputi pengarang, penerbit, apresiasi, esai, dan penelitian. Cukup sekian. Kan di sini aku ngasih wacana itu tuh emang sesuai tingkatan ya pemahamannya. Nah, menurutku ini tuh bacaannya cukup berat. Secara kan ada 5 halaman kan. Anda kan tahu sendiri lah. Itu menurut kamu ada kesulitan nggak sih buat baca dalam pemahaman bacaan itu? Ya, menurut saya tingkat kecerdasan atau IQ seseorang kan berbeda-beda.
untuk saya sendiri, karena saya belum pernah sama sekali mempelajari tentang sastra. Baru pertama kali ini malah saya membaca tentang sastra ya. Jadi saya membaca tadi itu tuh namanya kan juga sejarah ya, sastra apalagi. Jadi itu sebenarnya ceritanya membaca itu tuh membosankan karena tuh terlalu kan namanya orang kan juga beda-beda ya, maksudnya mempelajari sejarah tuh bagiku tuh membosankan ya, karena aku belum pernah membaca sastra sebelumnya, jadi aku penasaran. Dan setelah mencoba ya, selain sisi positif yang saya ambil dari membaca sejarah tadi, sisi negatifnya saya jadi bosan sekali karena membaca sejarah tadi. Semakin ke bawah, semakin ke halaman-halaman berikutnya, saya semakin bosan karena tidak ada sesuatu yang membuat saya itu tertawa. Jadi saya semakin serius karena keseruan tadi, jadinya bosan. Dari 100% ya, 100% bacaan tadi idealnya kan 50, mungkin hanya 40-50 saja pemahaman saya tentang sejarah yang dapat saya ambil. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget karena diajak Rofida Kania Maharani dalam mempelajari, disuruh membaca tentang ini, jadi saya bisa mendapatkan ilmu baru, alhamdulillah. Nah, ini kan tadi ada beberapa faktor ya mempengaruhi kecepatan efektif membaca sendiri. Nah, Takul ini tekniknya di sini pakai baca teknik apa nih? Saya dalam membaca tadi, saya menggunakan teknik baca pilih atau seleksi. Dalam teknik ini tuh, tekniknya tuh kita tuh membaca tapi mengambil bagian-bagian yang penting saja, yang itu tuh dianggap benar-benar penting atau dianggap relevan. Kasih Takul karena udah bantu saya untuk kerjasamanya, sama-sama suruh mikir. Gimana? Seneng gak? Sama-sama, semoga kita saling bisa bermanfaat ya. Saya senang bisa berbagi ilmu, bisa diajarkan sesuatu yang baru, itu sangat menyenangkan bagi saya. Saya juga senang bisa dibantu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi udah dipraktekin. Saya minta bantuan teman saya. Nah, dalam bacaan yang saya beri itu jumlah katanya ada 1820 kata. Kecepatan membaca 12 menit lebih 30 detik. Dan apabila dimasukkan ke rumus, jumlah kata 1820 dibagi 12,30 sama dengan 147,9 kpm. Oke, yang pertama. Dan yang kedua presentase pemahaman 40% dan tingkat normalnya idealnya 50 dan dikali 100% sama dengan 80% untuk tingkat pemahaman yang dibaca oleh teman saya tadi, Miftahul Hasanah.